Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi dengan stambuk A111-21097, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas telaan naskah drama dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah SPD MPD. Unsur-unsur pembangun naskah drama ada dua, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Pada naskah drama Mahkamah karya Motinggo Busie, unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang membentuk cerita dari dalam. Beberapa unsur intrinsik utama dalam naskah drama antara lain, yang pertama tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama yang diangkat dalam cerita. Tema dalam naskah drama Mahkamah karya Motinggo Busie adalah keadilan, moralitas, dan konflik batin. Drama ini menggambarkan proses peradilan yang lebih dari sekedar hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi moralitas dan kebenaran pribadi. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat atau kepribadian para tokoh. Penokohan bisa dilakukan secara langsung, eksplisit, atau tidak langsung, melalui tindakan, dialog, atau reaksi tokoh lain. Adapun tokoh dan penokohan dalam naskah drama Motinggo Busie, yang pertama, hakim, simbol dari keadilan formal tetapi menghadapi dilema moral. Terdakwa, sosok yang berhadapan dengan sistem hukum dan pertanyaan tentang keberadaan dan keadilan. Saksi dan pendukung lainnya, karakter pendukung yang memperkuat narasi dan memberikan perspektif yang beragam terhadap konsep keadilan. Setiap tokoh mempresentasikan aspek tertentu dari sistem sosial dan moral dalam masyarakat. Yang ketiga, alur atau plot adalah urutan peristiwa atau kejadian dalam cerita yang terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Alur berbentuk alur maju, linear, mundur, atau campuran. Adapun alur atau plot dalam drama Motinggo Busie bersifat linear dengan berfokus pada persidangan yang memperlihatkan proses perdebatan dan pencarian kebenaran. Alur dimulai dengan pengenalan konflik atau peradilan, kemudian meningkat ke klimaks saat keputusan harus diambil dan diakhiri dengan resolusi yang memberikan pelajaran moral. Yang keempat, dialog. Dialog adalah percakapan antara tokoh-tokoh dalam naskah drama. Dialog menjadi unsur utama dalam naskah drama karena melaluinya karakteristik tema dan konflik dapat ditampilkan. Yang kelima, konflik adalah pertentangan atau permasalahan yang terjadi dalam cerita yang bisa bersifat internal dalam diri tokoh ataupun eksternal antara tokoh dengan lingkungannya. Adapun konflik utama dalam naskah drama Mahkamah adalah konflik batin antara hukum formal dan kebenaran moral. Hakim sebagai pengambil keputusan dihadapkan pada dilema antara mengikuti hukum atau mendengarkan hati nuraninya. Konflik ini sangat filosofis dan menyentuh ranah etika. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang dapat diambil dalam naskah drama tersebut. Dalam naskah drama Mahkamah, amanat yang dapat diambil yaitu pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam mencari keadilan serta kritik terhadap sistem hukum yang kaku dan formal tanpa memperhatikan aspek moral dan nurani manusia. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi penulisan naskah. Pertama, latar belakang pengarang adalah biografi,
pengalaman hidup, dan pandangan dunia pengarang bisa mempengaruhi gaya penulisan dan tema yang diangkat dalam naskah drama. Latar belakang pada naskah drama Mahkamah adalah Montaigne Boissier adalah sastrawan yang karyanya sering menyoroti masalah sosial, politik, dan kemanusiaan. Pada masa itu, Indonesia sedang mengalami perubahan besar dalam sistem sosial dan politik yang dapat mempengaruhi cara ia memandang keadilan dan moralitas dalam drama ini. Yang kedua, kondisi sosial, politik, dan budaya. Situasi masyarakat, kondisi politik dan kebudayaan pada masa penulisan naskah juga mempengaruhi isi dan tema yang diangkat. Pada naskah drama Mahkamah mencerminkan kritik terhadap sistem peradilan di Indonesia pada masanya yang bisa dianggap terlalu formalistik dan kurang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Yang terakhir, nilai-nilai masyarakat. Drama ini mengangkat isu-isu yang relevan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia tentang keadilan, hukum, dan peran moral dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan unsur-unsur ini membangun Mahkamah sebagai sebuah drama yang tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga menantang penonton untuk berpikir tentang dimensi moral di balik setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan. Itulah tadi unsur-unsur pembangun naskah drama pada naskah drama Mahkamah karya Montaigne Boissier. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.